saya berpikir menjadi pengacara itu di kelas 2 menuju naik kelas 3 SMA ya. Karena melihat ini nyata ketidakadilan. Yang menjadi korban ya saya, keluarga kami dan satu kampung ya, karena digusur. Ada penggusuran di Jakarta. Kan penggusuran masyarakat nggak ada yang belain. Nah muncullah seorang advokat Ikadin, waktu itu kan 84 ya, yang membela. Saya terinspirasi di sana. Sunarto Surodibroto. Dulu kalau kita baca koran tuh, korannya tuh koran pos kota tuh yang ada doyoknya tuh, ya kan? Jadi di situ Sunarto Surodibroto, oh ini pengacara yang membela masyarakat. Nah saya terinspirasi ya, sehingga saya masuk Fakultas Hukum. Sebetulnya tadinya saya tertarik mau jadi tentara ya, tapi beralih ketika ada seperti itu, wah jadi pengacara. Maka sebagai korban gusuran ya saya masuklah Fakultas Hukum. Bersyukur bisa diterima di Universitas Indonesia. Kalau enggak bisa kuliah karena kami kan digusur, nggak punya duit ya. Setelah di sana dari awal memang mau jadi pengacara, tidak mau kerja saya. Ini memang visi saya tidak mau kerja, tapi saya mau menjadi advokat mandiri ya dari awal. Ketika teman-teman saya kerja, saya berlatih di LBH ya, maka keterampilan didapat ya, visi terbentuk ya, keberpihakannya terasah ya. Jadi kita jadi pengacara yang berbeda lah, walaupun saya punya kantor law firm, tapi saya tetap membela masyarakat miskin. Sampai sekarang Mas, 34 tahun lebih loh. Harusnya udah harusnya pensiun nih saya nih. Tapi saya liatin kok sedikit sekali yang bisa menggantikan. Banyak pengacara tapi nyali tidak ada, keberpihakan tidak ada ya. Ya makanya saya masih bertahan begini. Pengen sebetulnya saya juga tidak menggebu-gebu lagi seperti sekarang, udah semakin usia kan. Banyak saya mengajar ya kepada advokat-advokat muda itu udah ratusan ya. Tapi yang memiliki spirit seperti yang katakanlah kapasitas saya ini belum ada yang muncul nih. Ya, belum ada yang muncul. Ada 1, 2 tapi masih muda. Soal nyali ya. Nyali ini memang sangat spesifik ya, melekat. Banyak faktornya orang itu berpihak dan bernyali itu banyak faktornya ya. Kalau saya kan sebagai korban ya. Jadi kita kalau tidak melakukan pembelaan diri kita libas ya. Ya terlatih lama lah. Banyak sekali pengalamannya berkali-kali dan sebagai lawyer aktivis segala risiko juga udah banyak saya hadapi ya. Apa ya Mas, menurut saya sama semua ya. Tapi yang berkesan itu sebetulnya waktu saya mulai belajar menjadi advokat di LBH. Waktu membela para pedagang asongan. Itu tahun 90. Waktu itu ada operasi Esok Penuh Harapan yang dikomandoi oleh Sudomo. Tahun 90 ya, yang menangkapin para pedagang dan gelandangan yang ada di pinggir-pinggir jalan. Saya membela seorang pedagang asongan yang divonis oleh pengadilan Tipiring malam jam 9 malam tuh ditangkap kan Tipiring langsung sidang ya. 9 malam itu Tipiring dihukum 4 hari harus ditahan kalau tidak mampu membayar Rp4.000. Rp4.000 waktu tahun 90 itu cukup besar, dia nggak punya duit. Jadi dia mau dimasukkan sel, saya tarik keluar, petugas polisi sama terampipnya juga tarik masuk, tarik-tarikan ya. Itu karena spirit saya mau kasihan dan mau membela ya. Akhirnya saya lihat ada polisi juga yang kasihan. Anak ini kan usianya kalau tidak salah 12 tahun waktu itu ya. Belum ada undang-undang
tentang tindak peradilan anak dan perlindungan anak ya, belum ada tahun 90 ya. Jadi mau ditahan. Nah, polisinya juga kasihan, akhirnya kami patungan. Saya punya waktu itu 1.000 perak, Pak polisi juga patungan. Jadi patungan lah, kita membayar denda, dia pulang. Nah itu yang paling mengesankan ya. Kalau kasus-kasus lain tuh banyak rupanya ya. Yang saya alami, akhirnya saya terbiasa dengan kasus-kasus yang segala macam menekan perasaan, menekan psikologis kita. Tetapi kan kita sebagai profesional harus memisahkan diri dengan problema itu. Kalau enggak sakit loh ya. Ada orang yang tidak kuat mentalnya, larut, dia tidak objektif ya. Kita boleh berpihak tapi kita tetap dalam batas profesional ya. Keberpihakan kita tuh membela tidak boleh kendor ya, tapi larut tidak boleh. Kedua, kalau kita membela perkara, kalau kita tidak bisa melepaskan tekanan, stres ya, karena bahayanya banyak. Bahayanya sebagai advokat litigasi dan juga aktivis seperti saya ya. Ya lihat aja sendiri yang dilaporinnya aja orang-orang yang punya kekuasaan yang tinggi-tinggi kan. Terancam bisa menggunakan hukum. Saya nyaris juga kena pidana, dilaporin 13 laporan polisi. Kalau nggak bisa melepaskan diri dari tekanan, saya nggak sehat. Makanya buat saya satu berpandangan, risiko itu adalah satu paket dengan hidup itu sendiri. Kalau memang harus terjadi risiko yang tidak baik harus siap ya. Yang kedua prinsip buat saya, kalau saya melakukan yang benar, di dunia ini apapun saya mendapatkan akibatnya, saya tidak pernah akan merasa kecil hati ya. Harus dipenjara ya kita hadapin ya. Harus dicaci maki kita hadapi, disalah mengerti kita hadapi ya. Kemarin waktu saya melaporkan Ganjar kan dikaitkan politisi ini, kalau buat saya nggak ada urusan, nggak ada ini. Semua situasi harus membuat saya tetap harus bisa tidur nyenyak. Gitu. Tipsnya. Semua situasi harus membuat tidur nyenyak. Nggak pernah situasi, bukan nggak pernah, saya berlatih panjang. Jadi kalau sudah problem, saya nggak mau bawa ke rumah. Pulang ke rumah, lelah, tidur nyenyak. Besok pagi olahraga di kebun, ya. Jadi gitu. Bikin pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan. Nanti masuk lagi dalam pertarungan dalam tanda kutip yang keras, ya masuk. Gitu aja, santai kita tempatkan gitu. Padahal berat-berat nih kasusnya kan. Saya ya dulu kan saya pemain sepak bola ya, lari gitu. Tapi sekarang kan sudah tidak. Jadi olahraga saya itu mencari yang menyenangkan itu kerja di kebun. Berkebun sama ini. Saya senang membangun rumah kayu, bangunan tradisional dari kayu. Banyakan sih rumah model Jawa, rumah panggung ya. Saya bangun untuk bisa dimanfaatkan, disewakan. Nah pagi-pagi tuh kalau nggak ada kerjaan, bisa dari jam 6 pagi bisa sampai sore. Kerja aja di kebun. Tadi juga dari sana saya dari kebun jam 11. Berangkat jam 8. Jam 8 saya ke kebun, sempetin gerak putar, saya ke Jakarta. Dari dulu keberpihakan saya itu pada kelompok-kelompok kelompok yang lemah ya, minoritas ya, kecil ya, itu selalu tuh, itu adalah passion saya membela mereka ya. Oleh karena itu kan saya waktu itu diminta oleh PSI menjadi ketuanya. PSI 2019 masih kecil ya, partai yang kecil. Ketika diminta ya sudahlah, saya bantu ya. Saya mau untuk saya membantu supaya PSI di Kota Bogor tumbuh. Ya sebagai apa ya, cuman ketua saja di kota ya. Tapi kerja 5 tahun ini membuahkan hasil ya. Tadinya tidak ada
tidak ada wakil PSI di DPRD, sekarang ada ya. Berhasil lah kerja 5 tahun. Artinya yang saya kerjakan tidak sia-sia ya. Dan berpengaruh juga PSI di Kota Bogor ya. Karena kepemimpinan saya, kapasitas saya kan. Orang kan istilah saya ini sebetulnya orang kampung di Bogor. Tapi kapasitasnya kan menghadapi isu-isu hukum yang nasional. Dan yang dihadapi kan bukan ecek-ecek ya. Yang dihadapi kekuasaan-kekuasaan yang besar nih. Dari mulai kasus Sambo, dulu membongkar kasus cecak buaya jilid pertama ya. Kemudian kasus Sambo, kemudian kasus dugaan-dugaan pelanggaran oleh polisi ya, segala macam. Jadi itu memang passion saya gitu Mas. Saya selalu berpendapat bahwa beban bangsa dan negara ini pada politisi. Beban. Politisi bisa menjadi beban. Kalau perilaku mereka korup. Kalau perilaku mereka tidak hanya mementingkan kepentingannya. Maka ini menjadi oligarki. Ini harus dikombinasikan antara politik dan hukum. Kalau kita negara hukum, maka hukum ya yang adalah produk politik. Kan hukum ini produk politik, keputusan politik anggota DPR ya. Ada hukum yang berpihak pada kepentingan rakyat. Pure ya, real ya, bukan sebagai bungkus saja. Makanya saya mengkombinasikan antara politik dan hukum. Jadi keputusan politik harus melahirkan hukum yang berpihak pada rakyat. Harus melahirkan hukum yang berkeadilan. Dengan hukum yang berpihak pada rakyat dan berkeadilan, saya selalu bicara segitiga di piramida penduduk yang tebal ini masyarakat bawah loh ya. Keberpihakan kita tuh ada pada masyarakat bawah. Saya merindukan pemimpin Indonesia yang punya pandangan bahwa masyarakat di bawah yang harus diangkat. Seperti siapa? Mahathir. Mahathir kan dibilang sebagai Little Soekarno. Nah, saya pakai baju Soekarno, ya kan? Little Soekarno apa? Mahathir tuh kan dia melihat bangsa Melayu itu secara ekonomi lebih rendah daripada warga negara turunan Tionghoa, ya. Maka dia punya politik afirmasi politik. Diberikan satu keistimewaan untuk bangsa Melayu, privilege dengan regulasi dan keputusan politik untuk kuat secara ekonomi. Yang udah kuat tidak diberikan privilege, dinaikkan. Ini kan kebalikan dengan situasi sekarang di Indonesia. Yang punya modal dikasih privilege, masyarakat ditindas. Maka saya masuk di politik. Ya. Kalau partai tidak, misalnya saya membela itu saya ditegur, ya lebih baik saya keluar. Tapi kan partai yang saya pilih adalah partai yang punya DNA berpihak kepada rakyat miskin, minoritas ya. Harus dong. Yang sekarang kebalikannya, ke arah kepada penguatan orang yang bermodal. Itu yang menyedihkan ya. Menyedihkan dong ya. Jadi itu sederhana, orang bisa merasakan. Makanya saya mau menjadi politisi yang seperti itu. Saya udah cukup diberkati Tuhan ya. Walaupun gak terjun di politik ya. Punya ini ya. Nah kalau saya terjun di politik, saya kan tidak boleh melakukan tindak pidana korupsi. Saya jadi dalam tanda kutip penghasilan saya semakin kecil. Tapi kalau saya buat semakin kecil, saya harus bikin bermakna. Tidak boleh kemudian saya cari uang dari jabatan politik saya. Dulu itu impact dari kasus di Jakarta sebetulnya 2018 Ahok ya. Saya kan beragama Kristen ya. Saya ini Kristen ya. Saya melihat bahwa terjadi satu friksi berbasis keyakinan waktu Pilkada Jakarta. Dan saya melakukan advokasi kan di Bogor ya. Bogor kan wilayah merah Jawa Barat terhadap yang soal toleransi.
rencana saya itu sederhana. Saya mau tunjukkan ini Indonesia. Bahwa ada yang non-muslim berhak sama. Ini saya sebetulnya cuma itu. Saya tahu akan kalah. Akhirnya kan saya masuk kontestasi. Terbukti waktu diumumkan di Gedung Sate ya. Dari 17 pilkada kabupaten kota di Jawa Barat, kalau masing-masing 3 pasangan, ada 51 pasangan, hanya 1 orang Kristennya. Sedih nggak? Kalau tidak ada saya, itu bukan Indonesia tuh. Gitu loh. Saya satu-satunya orang Kristen. Beragama Kristen maksudnya ya. Hanya itu saya ingin tunjukkan. Bahwa semua orang berlatar belakang apapun berhak. Nah ini yang saya mau tunjukkan sebetulnya di politik ya. Jadi saya keluar duit banyak, gak ada soal. Karena saya diberkati rezeki ya. Kalah saya sudah tahu kalah. Tapi ya tarung aja dulu ya. Memuaskan. Iya, karena ada satu visi yang mau kita tegakkan ya. Tidak ya, karena sudah bertarung secara hormat ya di gelanggang ya, dan sudah menunjukkan jati diri ya. Bukan soal agama nih, tapi mau menunjukkan Indonesia itu plural, didirikan dengan maksud melindungi segenap bangsa ya, segenap suku ya. Gitu Mas. Soal peci ini apakah Iya sedikit banyak Bung Karno ya. Jadi gini loh, ini peci saya pakai sudah 8 tahun ya. Ini sebetulnya simbol nasionalisme dan perjuangan ya, itu aja. Kalau buat saya bukan simbol agama, ini simbol nasionalisme dan perjuangan. Jadi itu saya pakai peci. Terusnya jadi trademark kan. Yeah. Karena saya kalau dalamnya ini forum resmi udah pakai peci gitu.